Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah Allah yang telah memberikan kepada kita nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kita di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang paling baik, sekaligus rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam ini. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, seiring dengan berjalannya waktu dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dan dari hari ke minggu, minggu ke bulan, sekarang jamaah sekalian kita sudah berada di penghujung yaitu bulan Sya'ban. Maka jamaah sekalian, kita harus senantiasa sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini, marilah kita senantiasa mempersiapkan bekal-bekal untuk menyambut kedatangan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunannya Allah. Sahabat terdahulu sebelum masuk bulan suci Ramadan, 1 bulan sebelum napantamaki bulan Rumalangah, para salafus soleh terdahulu mereka menutup yami antu gadde-gaddena baluk-balukangana. Untuk apa? Untuk bisa tekun beribadah, fokus untuk memasuki bulan yang penuh barokah. Dia berlatih, terus berlatih jamaah sekalian untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sahabat Rasulullah yaitu Umar bin Khattab, tidak pernah ketinggalan salat berjamaah dengan Rasulullah. Suatu ketika lebih kisah riwayat Umar bin Khattab bagi ketinggalan 1 rakaat saja di dalam riwayat, Pak. Bagi ketinggalan solat berjamaah 1 rakaat, niyaki masbuk. Gara-gara apa? Dia urusi pohon kurmanya. Lalu jamaah sekalian mangmir masiki ke untuk melaksanakan solat berjamaah bersama Rasulullah, tetapi Umar niat merisumpaikah masbuk ketinggalan solat berjamaah 1 rakaat, sehingga bagi sambayang Umar sana kibatina ngaru kamatongi tahu kamatiang, seperti orang yang berduka. Umar bin Khattab ini menetes air matanya, ngaru lompo sarana, sehingga di antara sahabat heran, wahai Umar, angapa ka antu naki ngaru kamba, seperti halnya kamu ini berduka, kamu tongkong kana niat keluarganu ammo tirang. Lalu Umar menjawab, sesungguhnya niat kak bersumpai ketinggalan solat berjamaah dalam keadaan masbuk 1 rakaat, hanya saya
terlena ia mi anto risumpai ka kurus ki pohon kurma saya ia mi anda disumpaikan napasabagya sehingga nia terlambat solat berjamaah. Maka Umar pada waktu itu mereka menyedekahkan pohon kurmanya, kebun kurmanya kepada fakir-fakir miskin. Nah sedekahkan risumpai ka kebun kurmana Umar. Kenapa? Hanya solat ketinggalan solat berjamaah 1 rakaat jamaah sekali. Luar biasa para salafus soleh terdahulu kita ibadahnya. Maka jamaah sekalian setidaknya ada 4 persiapan untuk kemudian mempersiapkan diri ini di bulan Sya'ban ini untuk menyambut kedatangan bulan yang penuh barokah ini. Lalu apa persiapan-persiapan itu? Pertama adalah persiapan ruhiyah kita. Persiapan ruhiyah kita yang kita perlukan dengan cara membersihkan hati kita, membersihkan akidah kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak hati kita. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus bertauhid yang benar. Jangan sampai kita masih mempercayai sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala yang bisa merusak daripada ruhiyah kita, yang bisa merusak daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah sandarang hati yang tak pernah mengecewakan. Maka jamaah sekalian kita perbaiki ruhiyah kita. Karena segala perbuatan baik yang kita kerjakan jamaah sekalian, tolak ukurnya adalah bagaimana kita melakukan amal itu dengan penuh rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amal yang kita kerjakan pun natina risumpaikan ibalaki nikanaya ikhlas kepada Allah, maka amalan itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan yang kedua untuk menyambut bulan penuh barokah ini, yami'antu persiapan fikriyah. Agar Ramadan kita benar-benar efektif, kita perlu membekali diri dengan persiapan fikriyah. Sebelum Ramadan tiba, sebaiknya kita telah membekali diri dengan ilmu agama, terutama yang terkait secara langsung dengan amaliyah bulan suci Ramadan. Bagaimana cara kita mengerjakan puasa yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Apa-apa saja yang perlu kita siapkan jamaah sekalian untuk menyambut bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan puasa, hikmah puasa, dan apa-apa saja yang bisa membatalkan amal ibadah puasa yang kita kerjakan. Maka ini harus dengan ilmu jamaah sekalian. Kita belajar sedikit demi sedikit membaca referensi tentang hal puasa ini jamaah sekalian. Kemudian yang selanjutnya, persiapan yang kita butuhkan adalah persiapan jasadiyah kita. Jasadiyah ini jamaah sekalian kita enak melakukan ibadah puasa bulan suci Ramadan malakala jasmani ini senantiasa dalam kesehatan. Maka tentunya kita harus sedikit berolahraga jamaah sekalian. Untuk apa? Untuk kita bisa kuat, untuk kita bisa lebih sehat lagi, untuk menghadapi bulan yang penuh barokah. Karena alangkah bahagianya ketika kita mendirikan ibadah apapun itu, apalagi amalia bulan suci Ramadan ini, namun tubuh kita ini sehat enak jamaah sekalian, tapi pun niat makin garing-garing, maka ibadah yang kita kerjakan tidak begitu nyaman. Maka jamaah sekalian, luangkan waktu kita untuk berolahraga manapun sikit
Untuk apa? Agar kita senantiasa sehat. Kemudian yang selanjutnya, persiapan yang keempat adalah persiapan amaliyah kita. Tentunya jamaah sekalian, kita harus menyadari bahwa amal kita harus lebih bagus lagi daripada sebelum-sebelumnya. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Mari kita senantiasa ringan tangan untuk menolong daripada saudara-saudara kita. Mari kita senantiasa menyedekahkan harta yang Allah berikan kepada kita untuk membantu anak yatim, membantu orang-orang miskin dan saudara-saudara kita yang telah membutuhkan bantuan kita. Kenapa? Kita latihan sejak sekarang untuk kemudian kita menggapai ridho dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah ridho kepada manusia, ridho terhadap hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di yaumil akhirah. Nanti Allah sediakan tempat kita yami antu suruga papinyamanna Allahu ta'ala. Inilah kultum yang singkat yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.